Seorang siswa di pelosok daerah harus berjalan jauh untuk sampai ke sekolahnya. Di kelasnya tidak ada internet, tidak ada layar interaktif, hanya ada papan tulis dan buku teks saja. Jika kita tiba-tiba memaksa model pendidikan progresif yang berbasis teknologi dan proyek di setiap sekolah, apakah anak ini siap? Apakah guru-guru kita siap? Bukankah justru ia akan semakin tertinggal? Oleh karena itu, saya, Kevin Yoga Pratama, delegasi SMA Negeri 1 Puri, berdiri di sisi pemerintah. Dengan mosi, Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Mengapa pendidikan klasik itu lebih di atas dibanding pendidikan progresif? Karena pendidikan klasik adalah pendidikan yang bergantung pada kegiatan belajar yang mengajar secara terstruktur dan di mana ini dipimpin langsung oleh guru dengan diskusi atau latihan yang minimal didorong oleh siswa. Sehingga apa? Dewan juri lihat status quo. Banyak sekolah menengah sekarang cenderung secara pragmatis dan banyak menekan keterampilan secara praktis seperti ujian dan persiapan kerja dalam jangka waktu yang pendek. Sehingga apa? Siswa kurang mendapatkan fondasi yang lebih dasar, fondasi yang lebih dalam berpikir kritis, secara logika dan penguasaan ilmu yang mendasar. Model progresif yang menekankan di mana ini tidak berjalan secara merata. Mengapa? Karena berdasarkan PISA 2022, Indonesia masih berada di peringkat 10 terbawah untuk literasi, numerasi, dan sains. 70% guru Kemendikbud tahun 2023 masih kesulitan menerapkan kurikulum berbasis proyek dan teknologi karena keterbatasan pelatihan. Kesenjangan sekolah, kota-kota besar, dan kota-kota dan desa-desa, fasilitas guru dan akses digital tidak merata. Artinya, pendidikan progresif belum siap diterapkan secara penuh. Pendidikan klasik yang terstruktur lebih realistis untuk memastikan standar nasional tercapai merata. Selain itu, BPS 2024 menyatakan hanya 48% sekolah menengah di daerah tertinggal memiliki akses internet yang memadai. Jika kita beralih ke model progresif berbasis proyek dan teknologi, masalah ini akan semakin parah. Siswa yang belum menguasai membaca dan berhitung justru akan semakin tertinggal karena tidak ada dasar yang kuat. Pendidikan klasik dengan fokus pada buku teks, pembelajaran step by step, dan ujian adalah solusi mendesak untuk membangun fondasi literasi dan numerasi nasional. Sehingga apa? Siswa akan cenderung lemah dalam secara intelektual. Karena apa? Dengan pendidikan progresif, selalu menginginkan secara praktis dan lain sebagainya. Dalam pembinaan karakter tidak diterapkan sama sekali. Sehingga apa? Pola pikir siswa cenderung dangkal secara intelektual karena kurang terbiasa secara berpikir kritis dan sistematis. Selain itu, siswa di status quo kurang menguasai literasi. Karena apa? Seperti yang saya telah jelaskan, kurikulumnya saja mau praktis. Jadi pembiasaan pembelajaran misalnya mereka hanya cuma menonton animasi tanpa mengetahui apa sih secara mendalam yang dibahas oleh animasi itu. Sehingga apa? Ini urgensi pendidikan. Kami akan menyatakan beban pembuktian mengapa siswa yang ada dalam status quo kurang pembinaan intelektual dan karakter. Mengapa kesejahteraan dan sterilisasi diperlukan dalam pendidikan karena menanggapi permasalahan siswa pada status quo, siswa mendapat kurikulum yang sama, siswa dibina dalam kurikulum yang sama, siswa dibina dalam pembelajaran yang sama. Sehingga apa? Ketika siswa mengalami kesusahan dan kesulitan belajar, pasti siswa yang lain akan membantunya. Karena apa? Pembelajaran mereka sama Dewan Juri. Berbeda dengan secara progresif, contohnya seperti kurikulum merdeka, di mana siswa disuruh memilih bakat dan minat mereka dalam mata pelajaran tersebut. Misal kelas A memilih biologi dan kelas B memilih fisika. Bagaimana pada akhirnya ketika mereka ditentukan dalam satu tempat yang sama dan pada akhirnya mereka akan saling bingung, bukan? Berbeda dengan pendidikan klasik, karena mereka sudah mendapatkan mata pelajaran yang sama. Misal kelas A mendapat matematika, kelas B juga akan mendapat matematika. Sehingga ketika disatukan dalam suatu tempat yang sama, mereka akan setara. Berbeda dengan yang satu biologi, yang satu lagi fisika, karena tidak bisa akan digabungkan. Sama karena dari dasarnya saja beda, sehingga tidak ada kesetaraan di sisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi, yakni standarisasi dalam pendidikan. Karena apa? Siswa mendapat kurikulum yang sama, siswa dibina dalam tempat yang sama, sehingga apa? Itu tidak akan terjadi ketika oposisi bilang siswa itu punya karakter masing-masing. Mari kita aminkan mengapa siswa memiliki karakter masing-masing. Karena manusia punya karakter, manusia punya sistem asimetris, punya perasaan, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika Anda disatukan dalam benda, dalam satu wadah, apa yang dicapai? Satu tujuan. Beda ketika mereka mempunyai tujuan yang berbeda-beda, tapi ketika disatukan dalam tempat yang sama, apa? Tidak karuan. Dewan Juri, bukankah tujuan pendidikan adalah pencetak generasi bangsa yang merata kualitasnya dan tidak terkotak-kotak oleh fasilitas atau status sosial? Inilah urgensi saya. Hanya dengan pendidikan klasik, kesetaraan dan kualitas dapat berjalan beriringan. Terima kasih.